Lusa seperti ini kan didikan Mbah. Didik saya, kan didikan Mbah seperti itu. Masya Allah. Nih kalau saya cerita nanti saya nangis gitu. Ya, nggak apa-apa. Kayak apa sih Agung gitu. Dan insya Allah saya tahu persis Agung karena sejak di SMA 3 itu ikut saya dan tinggal di rumah saya. Yang ada cuma belajar ibadah dan sangat taat terhadap orang tua. Itu Agung. Dia selalu sekolah mulai dari SD selalu dapat peringkat. Iya. Karena kepandiannya itu, kecerdasannya itu, dan selalu taat orang tua dan tidak pernah menuntut apapun. Nerimo. Iya, nerimo anaknya nerimo. Ya. Susah senang diterima. Betul, iya. Bahkan yang pernah disampaikan itu, dia di SMA 3 itu, ya mungkin dengan agak sedikit kabur gitu ya, karena dia pandai ini, pinter sehingga kuliah itu mesti diterima gampang gitu. Dan ternyata ketika itu begitu lulus dari SMA 3 daftar beberapa perguruan tinggi nggak diterima. Dan apa yang dia lakukan? Koreksi diri. Mungkin karena sombong. Sehingga selama 1 tahun itu dia cuma bulan bapaknya pada waktu itu kepala desa gitu. Akhirnya dia bertani semangka itu. Dan ketika tidak berhasil, bahkan semangkanya itu sebenarnya sangat bagus, pada saat musim panen terjang banjir. Dan dari situlah dia bangkit. Sehingga pada istirahat 1 tahun tidak kuliah, dia sebagai petani semangka itu yang selalu apapun dilakukan sesuai dengan arahan orang tuanya. Dan setelah itu dia daftar kemudian itu ya dari beberapa perguruan tinggi itu diterima. Dan termasuk yang dia pilih di STAN itu. Itu katanya juga atas saran ayahanda. Iya. Dan waktu dia ini dari STAN itu pun ayahnya nggak pernah memberikan sesuatu untuk Ubo Rampen dia kuliah itu, khususnya tentang keuangan nggak pernah ayahnya peduli. Bahkan ketika itu bapaknya juga berlimpah, hanya ini bapaknya ini selalu digunakan untuk orang lain. Artinya sebenarnya kan bapak juga berada lah. Berada ya. Bahkan ya itu si Agung itu waktu di STAN itu, kalau ceritanya nih pada saya ini nggak pernah dikasih uang orang tuanya. Bahkan waktu berangkat pertama pun itu nggak pernah diantar. Iya. Ya itu. Dan dia hidup di sana dan sambil, kalau ngomong dengan saya itu ya sambil dia ngajar ngaji. Salah satu anaknya menteri atau siapa gitu. Dan itu digunakan untuk kehidupan dia. Menteri Kehakiman. Iya. Ya luar biasa itu. Dan nggak pernah dia ini mengeluh enggak. Protes enggak. Jadi kalau saya jadi Agung ketika itu ya protes dong. Orang tuanya berada. Bahkan yang luar biasa itu ibunya si Agung, Mbak Sutrisni itu. Itu masih keturunan dari Raden Roro itu sebenarnya. Itu mbahnya Agung perempuan. Tapi saya nggak ngerti persis. Dan itu masih pakai Raden kok di depannya itu. Dan setelah lulus pun ini dia ini kerja di Surabaya di cabang Gubeng nggak salah ya? Iya. Di Gubeng. Ketika itu dia sakit. Waktu masuk pertama lihat situasi di lingkungan pekerjaan itu kok seperti itu dia sedikit agak melawan. Dan melawannya Agung itu orangnya keras gitu. Walaupun kayaknya sih halus gitu. Tapi ketika sudah enggak itu ya sangat keras.
Bahkan, nah, waktu dia di Gubeng itu saya kuliah di UNER. Saya ngambil profesi di UNER. Dan satu kontrakan dengan aku. Oh, gitu. Di mana itu? Gubeng Raya tuh, jalan apa itu? Depan rumah saya Sutomo itu. Oh, Dharma Wangsa. Jadi masuk sedikit dulu. Nah di situ saya lihat betul pada waktu itu ada tamu gitu. Yang tamu itu orang perusahaan atau orang apa gitu. Nah, melobi si Agung. Melobi si Agung. Dan bahkan dibawakan hadiah ketika itu. Tapi ditolak dengan halus. Bahkan setelah pulangnya tamu ini kan kebetulan ruang tamu sebelahnya kamar saya. Saya dengarkan semua. Gum. Oh, dibawakan mobil api-api ngono, mbok ditompo kanggo mbahmu. Bisa gitu. Guyone lah. Dari mbahmu mobil tua seperti ini. Nah, tak pakai kan yo roto-roto gagah. Jawabnya apa dia? Lu saya seperti ini kan didikan mbah. Didik saya. Kan didikan mbah seperti itu. Nah. Nih kalau saya cerita nanti saya nangis gitu. Ya enggak apa-apa. Saya aja juga terharu ini. Ya, datang aku gitu. Iya. Iya. Ya akhirnya saya ini kayak apa ya? Kayak terhentak gitu dengan Tampar jawaban. gitu ya. Tampar. Gitu. Saya seperti kan kalau didikan mbah. Didikan bapak kan seperti itu. Didikan mbah seperti itu. Pernah nggak mbah ngajari untuk menerima sesuatu dari orang lain gitu? Yang itu ada tendensi yang kurang baik. Nah, dari situ ya kami saat itu ya bisa melihat secara langsung, mendengarkan langsung tentang sifat terjang aku.